Film diawali dengan memperlihatkan sebuah sungai yang sangat indah dan jernih airnya, lalu tak lama scene berpindah ke sebuah rumah yang dimana di situ ada seorang wanita yang sedang menjelaskan sesuatu kepada kedua anaknya. Sesuatu yang diucapkan si wanita itu cukup terdengar aneh karena pasalnya ia memberitahu jika sedang berada di dekat sungai jangan bicara dan jangan membuka penutup mata, karena jika melihat akan mati. The water, you tell me, but you never, ever take off your blindfold. If you look... Tak lama dari itu kemudian mereka bertiga pun keluar rumah dengan mata yang mereka tutup, hanya menggunakan sebuah tali yang mereka gunakan untuk bisa berjalan. Di situ mereka bertiga pun berjalan ke arah sungai dengan sangat berhati-hati, lalu setelah itu mereka bertiga pun mulai berlayar dengan menggunakan sebuah perahu kecil. Berlatar belakang 5 tahun sebelumnya, di sini kita dilihatkan kembali dengan seorang wanita yang tadi wanita tersebut bernama Mallory yang berprofesi sebagai seorang pelukis. Pada saat itu ia dihampiri oleh saudaranya yang bernama Jessica. Di situ mereka melihat berita di televisi bahwa warga di Rusia telah melakukan bunuh diri secara massal dengan korban mencapai angka puluhan ribu. Entah kenapa dan ada apa sebenarnya. Penyebab insiden itu belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa saksi mata yang mengatakan bahwa korban tersebut terkena serangan yang tak masuk akal dan gaib. Singkat cerita, mereka berdua sedang berada di sebuah rumah sakit. Di situ terlihat Mallory melakukan sebuah check up kehamilannya. Namun saat Mallory telah selesai dan bergegas untuk pulang, di situ ia dikejutkan dengan kejadian aneh yang mana ada seorang wanita yang tiba-tiba membentur-benturkan kepalanya ke kaca jendela rumah sakit. Wanita tersebut terlihat kesurupan dan kemasukan jin. Melihat hal itu, Mallory pun menjadi panik dan langsung buru-buru memasuki sebuah mobil. Di perjalanan, Mallory mengatakan bahwa kejadian aneh tak masuk akal yang terjadi di Rusia telah sampai ke sini. Dan tak hanya itu ternyata, karena saat di perjalanan pulang, Mallory dan Jessica melihat kekacauan di sepanjang jalan. Di situ banyak orang yang melakukan bunuh diri massal. Bersamaan dengan itu, Jessica pun merasa panik, ketakutan, dan gelisah hingga tiba-tiba ya, tak disangka Jessica melakukan bunuh diri tepat di depan mata kepala Mallory. Mallory berlarian tak tahu arah bersama orang-orang yang ada di sana, sampai pada akhirnya karena saking paniknya Mallory pun terjatuh. Saat ia terjatuh, ia melihat ada seorang wanita yang bernama Lydia yang pada waktu itu mau membantu Mallory. Namun tiba-tiba pandangan Lydia terpengaruhi hal aneh yang membuat Lydia berjalan perlahan dengan santainya memasuki sebuah mobil yang sudah terbakar. Yang artinya Lydia pun melakukan bunuh diri setelah melihat hal aneh tadi. Melihat hal itu, Mallory semakin kebingungan. Ia celengak-celengok, dalam hatinya ia bertanya, ini kenapa sih dan ada apa sebenarnya? Lalu tak lama kemudian setelah itu ada seorang pria yang membantunya dan langsung membawa Mallory ke sebuah rumah untuk berlindung. Dan pria itu tersebut bernama Tom. Dan ternyata di dalam rumah itu terdapat banyak orang yang tak saling mengenal. Orang-orang tersebut diantaranya adalah Tom, Douglas, Greg, Charlie, Cheryl, Felix, dan Lucy. Mereka pun berkumpul dan berasumsi bahwa kejadian tersebut diakibatkan oleh makhluk yang tak kasat mata. Dan cara agar terhindar dari makhluk tersebut adalah dengan bersembunyi di sebuah ruangan atau rumah sambil menutup seluruh jendela atau menutup mata agar tidak melihat makhluk tersebut. Oh, thank you, Jesus. Andy Bailey, can you hear me? Singkat cerita, siang berganti malam, malam pun berganti siang. Tak terasa mereka sudah 3 hari di dalam rumah itu. Pada hari itu ada seseorang dari luar dan menggedor pintu karena ingin masuk ke dalam rumah itu. Dan saat dibuka ternyata ada seorang wanita hamil yang bernama Olivia karena bertambah 1 orang di kelompok mereka. Mereka pun harus siap-siap kelaparan di dalam rumah itu. Namun Greg, si pemilik rumah, ingin mencoba melihat sesuatu di luar sana melalui kamera CCTV agar bisa mencari celah keluar dari rumah. Karena menurut Greg, makhluk misterius itu tidak akan bisa menghipnotis melalui perangkat digital. Di situ Greg terlihat sedang memantau kamera CCTV-nya dengan keadaan tangan yang diikat ke kursi. Tujuan Greg diikat agar nanti jikalau dia terpengaruh dan itu bisa membuat yang lain tak terpengaruh.
Setelah Grade ditinggal beberapa menit, suara kegaduhan pun mulai terdengar di dalam ruangan Grade. Dan ketika mereka cek ke ruangan itu, ya, Grade pun ternyata sudah tergeletak mati karena bunuh diri. Yang artinya Grade pun terpengaruh oleh sosok makhluk misterius itu. Padahal dia sudah melihat melalui CCTV. Scene beralih ke kejadian 5 tahun setelah itu, yang mana kejadian-kejadian yang tadi adalah sebuah flashback Mallory 5 tahun silam. Mallory bersama dua bocah di perahu ini sudah berlayar selama 14 jam. Di situ ia terlihat sedang digoda oleh seorang pria yang tak menggunakan penutup mata. Pria tersebut menyuruh Mallory untuk melihat alam sekelilingnya, namun Mallory tak mau dan mencoba untuk melawan pria tersebut. Sehingga kembali ke flashback Mallory 5 tahun yang lalu. Di situ Mallory dan rekan-rekannya mengalami kelaparan atau stok bahan makanan mereka hampir habis. Lalu di situ mereka sepakat untuk mengambil berbagai makanan yang ada di toko swalayan yang ada di sekitaran itu. We can black out all the windows. It's efficient and it's safe. Kebetulan Charlie adalah seorang kasir di swalayan tersebut. Lalu setelah itu mereka pun memutuskan untuk pergi ke toko itu dengan menggunakan sebuah mobil yang kacanya mereka cat berwarna hitam. Seseorang yang bernama Tom mengendarai mobil itu dengan cara hanya mengandalkan GPS dan insting dari sensor jarak yang terinstal di mobil itu. Namun di pertengahan jalan, tiba-tiba Calm down. oh, sedikit ada gangguan, tapi beruntungnya mereka berhasil selamat. Sesampainya di swalayan, mereka bebas mengambil dan memakan apa saja yang mereka mau secara gratis. Selain mengambil makanan untuk kebutuhan sehari-hari, di situ terlihat Mallory yang mengambil seekor burung lovebird bersama kurungnya. Tak lama kemudian ada seseorang yang memanggil dari balik pintu belakang swalayan. Karena penasaran, mereka pun bergegas untuk membuka pintu itu, dan ketika pintu itu dibuka, ada seseorang yang terlihat aneh yang mendorong dan kayak ngamuk-ngamuk. Karena ingin menolong teman-temannya, Charlie pun melompat mendorong orang itu sampai si Charlie ini ikut masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan tak lama kemudian ada genangan darah dari balik pintu ruangan itu, yang artinya Charlie dibunuh oleh si pria tadi. Yang diduga orang itu adalah teman Charlie sendiri di toko tersebut. Namun teman Charlie tersebut mengidap penyakit stres alias ODGJ alias orang gila. Setelah itu mereka pun pulang tanpa si Charlie. Scene kembali beralih ke masa sekarang, yang dimana di situ Maroli yang tengah mendayung perahunya selama sudah 24 jam. Di situ perahu mereka menabrak sebuah bangkai truk yang membuat si anak lelaki terjatuh ke dalam sungai. Tapi beruntungnya masih bisa Maroli selamatkan. Namun bersamaan dengan itu semua pakaian dan makanan telah jatuh dan terbawa arus sungai. Setelah itu Maroli pun menepikan perahunya. Di situ Maroli mengikatkan sebuah tanaman ke perahunya. Lalu Maroli berjalan menyusuri wilayah tersebut sampai pada akhirnya menemukan sebuah rumah kosong. Ketika sedang mengemasi barang, tiba-tiba ada sebuah tali yang bergerak sendiri. Melihat hal itu, Maroli pun rewas langsung kembali ke sungai untuk menjemput kedua anaknya. Namun saat sedang di perjalanan, Maroli merasa ada yang memanggilnya oleh sesuatu yang tak jelas wujudnya. Karena suara tembakan tersebut, anak perempuan ini berinisiatif untuk mencari tahu dan mencari Mallory. Namun untungnya si anak perempuan itu dengan cerdas mengikatkan tali yang diikatkan ke tubuh dan perahunya. Saat Mallory menyadari hal aneh yang dilakukan oleh anaknya, di situ Mallory langsung menarik talinya hingga si bocil ini terseret ke arah Mallory. Lalu setelah itu Mallory dan kedua anaknya pun melanjutkan mendayung perahunya kembali.
Scene kembali beralih ke flashback di mana pada hari itu ada seorang pria yang ingin masuk ke dalam rumah. Dengan rasa ketakutan, Olivia pun membukakan pintu untuk si pria tersebut. Tapi tanpa sepengetahuan orang lain, hingga pada akhirnya semua orang yang ada di sana pun tahu pria itu bernama Gary. Di situ Gary bercerita panjang lebar kepada semua orang yang ada di sana. Inti dari cerita si Gary tersebut bahwa di luaran sana ada orang yang mengidap penyakit jiwa alias Nugelo alias ODGJ kalau bahasa lebih sopan. Orang gila itu memaksa semua orang untuk membuka penutup mata yang menutupi matanya. Di situ Gary juga menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu korban orang gila itu yang berhasil kabur. Douglas yang mendengar itu pun tidak percaya dan langsung menodongkan senapannya ke arah Gary. Lalu di situ Douglas mengusir Gary untuk pergi dari rumah itu. Tapi tiba-tiba Get up and get. setelah Douglas pingsan, Douglas pun kemudian dikurung di sebuah garasi. Suatu hari ketika Mallory pecah ketuban yang dimana sebentar lagi ia akan melahirkan bayi yang dikandungnya saat itu. Dan bersamaan dengan itu, Olivia pun merasakan hal yang sama. Lalu mereka berdua pun dibantu persalinan oleh seorang wanita tua yang bernama Cheryl. Namun di sisi lain, Gary malah asik mendengarkan musik sambil melihat sesuatu yang aneh. Entah apa yang dipikirkannya, di situ Gary pun mengambil burung milik Mallory lalu memasukkannya ke dalam freezer. Kesaksian itu disaksikan langsung oleh Douglas yang masih terkurung di garasi mobil. Lalu Gary membuka seluruh penutup jendela di rumah itu yang membuat cahaya memasuki rumah hingga beberapa ruangan pun menjadi terang. Melihat hal itu, Douglas merasa sangat aneh dan curiga dengan apa yang Gary lakukan. Lalu Douglas mengatakan kepada Tom bahwa burung milik Mallory telah dimasukkan ke dalam freezer dan segeralah ambil. Lalu segeralah ambil juga senapan di atas sana. Namun ketika akan mengambil senapan, tiba-tiba di situ Gary memukul kepala Tom yang akhirnya Tom pun tergeletak pingsan tak sadarkan diri. Setelah itu Gary membuka garasi tempat di mana Douglas dikurung dan langsung pergi ke ruangan yang dimana tempat persalinan Mallory dan Olivia berlangsung. Di kamar persalinan itu tiba-tiba si Gary membuka seluruh jendela yang membuat Olivia bunuh diri saat itu juga. Lalu setelah itu si Gary pun membantai satu persatu semua orang yang ada di sana. Beruntung, Mallory, Tom, dan dua anak bayi itu selamat. Karena dari insiden itu, Tom berhasil membunuh si Gary. Scene kemudian beralih ke tahun di mana Mallory, Tom, dan dua anaknya hidup bersama di dalam sebuah rumah. Tak lama kemudian, Tom mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang dimana orang yang berbicara di dalam telepon itu menginformasikan kepada Tom bahwa di tempatnya ada sebuah tempat yang layak dihuni. Dan di sana juga mereka bisa hidup normal dengan tak harus menutup kedua matanya. Dan orang tersebut juga menjelaskan tentang di mana tempat itu berada dengan menginformasikan kepada Tom dan Mallory harus mencari sebuah tempat yang di sana terdengar suara kicauan burung. You'll hear the birds. We got a lot of them. Just follow the sound to us. Keesokan paginya mereka berempat berinisiatif mencari cadangan makanan sebelum menuju ke tempat yang akan mereka tuju. Di situ mereka mengambil beberapa makanan dan barang-barang di beberapa rumah yang dekat di sekitaran mereka. Ketika telah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, tiba-tiba ada sekelompok orang tanpa penutup mata yang hendak menyerang mereka. Ternyata mereka yang bisa melihat dunia tanpa penutup mata adalah orang-orang yang mengidap penyakit jiwa alias orang gila. Dan si orang gila ini selalu berpatroli untuk mencari orang waras dan memaksa mereka untuk membuka penutup mata mereka. Hingga orang-orang waras itu terpengaruh oleh sosok misterius dan alhasil berakhir dengan bunuh diri. Di situ Tom dengan berani menghadapi mereka semua sendirian, sedangkan Mallory bersama dua anak kecil itu disuruh melarikan diri dari sana. Ketika Mallory melarikan diri, ia terlihat oleh salah satu orang gila tersebut yang dimana karena tak ada pilihan lain untuk menolong Mallory, Tom pun dengan terpaksa membuka penutup matanya dan menghabisi semua ODGJ itu.
Namun makhluk itu datang dan mempengaruhi Tom. Di situ Tom mencoba untuk melawan dan tetap fokus, tapi apalah daya, Tom pun harus mengakhiri hidupnya di saat itu juga, yang artinya Tom terpengaruh oleh sosok makhluk misterius itu. Mallory yang sudah berada di rumahnya hanya bisa menangis sambil menunggu kedatangan Tom. Namun setelah lama menunggu, Tom pun tak juga kunjung datang. Pada akhirnya Mallory pun segera untuk berkemas semua barang-barang yang akan ia bawa ke tempat yang telah ia rencanakan. Or we will not make it. Understand? Scene pun kembali beralih di mana pada saat itu Mallory sedang mendayung perahunya menyusuri sungai menuju tempat yang dimana di tempat itulah ada sebuah kehidupan yang normal. Setelah 42 jam di perahu, kini arus di sungai pun mulai sudah tidak ramah. Perahu mereka kini harus terombang-ambing ke sana kemari hingga pada akhirnya perahu mereka pun terbalik. Tapi Mallory dan kedua anaknya masih di tangtayungan alias masih selamat. Kemudian setelah itu Mallory dan kedua bocil itu pun mulai masuk menyusuri hutan dan mencari tanda suara kicauan burung itu. Mereka pun terus berjalan sampai tiba-tiba Mallory tersandung dan terjatuh ke dalam jurang, yang mana kini ia dan dua bocilnya harus terpisah. Di situ Mallory pun segera berusaha untuk kembali menemukan kedua anaknya, sementara bersamaan dengan itu terdengar suara misterius yang terus-menerus mengganggu konsentrasinya. Do not take my children! Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya Mallory pun bisa kembali bersama kedua anaknya itu. Dan ia pun segera bergegas untuk mencari tempat yang mereka tuju dengan mencari sumber suara kicauan burung. Sampai pada akhirnya ia menemukan sebuah pintu, namun pintu itu terkunci. Di situ Mallory pun mencoba untuk meminta tolong bukakan pintu itu. Sementara bersamaan dengan itu si makhluk misterius itu terus menghantuinya. Ketika si makhluk misterius itu semakin mendekat ke arah Mallory dan kedua anaknya, beruntung, pintu itu dibuka oleh orang yang ada di dalamnya dan Mallory serta dua anaknya pun berhasil selamat dan sampai di tempat yang mereka tuju. Yang ternyata tempat itu adalah sebuah sekolah tunanetra, yang artinya semua orang yang ada di tempat itu mayoritas orang-orang yang tak bisa melihat, sehingga orang-orang di sana bisa hidup layaknya orang normal tanpa harus menggunakan penutup mata. Let the birds go. Be with their friends. Tamat. Oke guys, itulah alur cerita dari film Bird Box. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, tetaplah menjadi waras walaupun di sekeliling kita banyak orang-orang gila. Saya Rinaldi pamit undur diri. Jangan lupa ngopi.